Karena gue sering banget gitu dengar ketika ada isu politik, contoh BBM naik, mana nih mahasiswa kok diem aja? Sedangkan kan BBM naik yang terkena dampak itu bukan hanya mahasiswa gitu kan. Kembali lagi di channel kita Kok Profesional gitu kan. Kali ini gue bakal ngebawain acara ini gitu kan. Gue bakal sedikit ngobrol sama senior dari Kompor. Penasaran kan deh? Kita kenalin dulu sekarang. Siapa? Bro Hendy. Apa kabar Bro Hendy? Sehat. Masih aman Pak? Belum di penjara. Nih senior di Kompor ya. Siapa yang kenal sama dia? Wah videonya dia banyak banget. Bukan silakan cek lah. Silakan cek sendiri videonya banyak. Tapi gak ada viewan. Kali ini aku sedikit mau ngobrol-ngobrol santai sih sama Bro Hendy gitu kan di acara kita ini gitu kan, acara ngobrol kongko gini gitu. Oke, gimana Bro Hendy? Apa kita mau langsung aja nih? Langsung aja. Lama-lama. Oke, gini Bro Hendy, gua tuh mau nanya sebenarnya lu tuh siapa? Gua manusia biasa. Ya, gue manusia biasa yang memang jujur gue tuh orang yang paling sebenarnya nggak suka dari orang kayak gini. Gue sukanya lebih ke diskusi lah. Ya, kayak ada berita apa, ada cerita apa, ada gosip apa, gue diskusi. Kayaknya begitu. Kalau gue ya, soalnya kan emang dari awal Kompor itu kita bangun untuk mahasiswa itu biar punya pemikiran yang lebih rasional. Dan jadi namanya lah. Jadi Kompor itu sebenarnya emang organisasi apa ya? Bukan komunitas yang emang diwadahi untuk mahasiswa ya? Ya, awalnya begitu. Tadinya Kompor itu emang dilandasi tadinya emang buat mahasiswa yang punya kreativitas, yang punya minat buat di dunia broadcasting khususnya. Ini kita pengen ke arah situ buat hiburan juga, entertain. Tapi sayangnya emang karena beberapa hal, hukum alam biasanya ya, karena ada yang serius dan ada gangguan juga di jalan atau di perjalanan menuju kesuksesan kita. Ya akhirnya kita beralih ke lebih ke membahas masalah-masalah isu-isu terbaru. Biasanya isu itu contohnya kayak isu politik lah, isu yang lainnya lah. Lebih seringnya isu politik sih, karena emang isu politik itu memang sangat identik karena ketika mahasiswa membicarakan itu sesuatu hal yang luar. Karena gue sering banget gitu dengar ketika ada isu politik, contoh BBM naik, mana nih mahasiswa kok diem aja? Sedangkan kan BBM naik yang terkena dampak itu bukan hanya mahasiswa gitu kan, ini juga masyarakat luas. Seharusnya ketika emang ada hal seperti itu, ketika emang kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita tidak suka dengan keputusan pemerintahan, harusnya kita juga yang semuanya gitu masyarakat Indonesia ikut. Jadi intinya Bro Hendy itu pengen mengajak teman-teman mahasiswa gitu kan, teman-teman mahasiswa yang untuk kritis melalui wadah ini gitu kan. Gitu. Intinya kan kita mahasiswa juga sebagai pelopor juga ya, pelopor untuk masyarakat sebagai penyambung suara gitu. Kita tahu sendiri DPR kita kayak gimana gitu kan. Jadi keren sih sebenarnya, menarik juga gitu ngobrol sama Bro Hendy. Karena kenapa kita ngambil itu tadinya emang tujuannya itu karena yang namanya isu dan berita itu setiap hari ada. Jadinya kita nggak bakal namanya kehabisan konten. Jadi kita itu selalu ada aja, mau kita bikin konten sendiri, berdua atau apa pasti ada aja isu yang bisa kita bicarakan. Entah itu kita beropini, entah itu kita memberikan saran atau kita memberikan sebuah support itu ya selalu ada gitu untuk konten itu. Tapi gini, gue justru menariknya gue ya pengen ngobrol sama lu tuh ya, gue pengen ngobrol sama lu nih. Gue penasaran gitu, dibalik sosok Hendy yang emang jiwanya kritis, gue tahu sendiri teman-teman dia tuh jiwanya kritis banget gitu kan. Makanya gue penasaran gitu kan, dibalik jiwanya yang kritis itu dia punya perjalanan apa dibalik itu sebenarnya gitu. Karena biasanya orang itu ketika emang ada sesuatu yang membuat karakternya itu terbentuk, sebelumnya itu pasti ada kejadian-kejadian gitu kan. Makanya menarik gitu. Nah sekarang gini, sebelum ke arah situ, sebelum kita ngobrol ke arah situ ya Bro Hendy,
Mungkin sekarang kita bawa ini gaya santai gitu kan. Ini kan di sini juga ada kopi nih ya. Seadanya aja rumah ini nih. Kopi dulu. Kita rokok juga bebas ya kita nih. Kita bebas. Rokoknya nggak mau beli. Disclaimer ini bukan komen ya. Kan tadi bilang lagi. Gua nggak ada, belum di endorse sama ini kapal anu. Kapal anu, yang penting anu aja. Yang ahli ada di mana? Oke, berarti gue tertarik sama background lu di masa lalu lah mungkin. Ada nggak kejadian yang membuat diri lu tuh kayak wah gue nggak bisa kayak gini gitu, gue nggak bisa gitu. Gue yakin nggak, gue nanya dulu sebenarnya apa lu dulu tuh gimana sebenarnya? Jiwa lu tuh dulu kayak gimana? Pendiam kah atau emang mudah bergaul sama orang kah? Ceria kah atau gimana? Kalau ngomongin dulu ya, gue itu jujur ya dari awal ketika gue masuk dari sekolah nih, masuk sekolah SD itu gue termasuk cowok atau murid cowok yang paling cengeng, asli. Gue tuh yang paling cengeng dan sering banget dicengeng dan sering dibikin nangis. Apa lu korban bully juga dulu, pernah bully? Ya termasuk, karena emang gue dulu tuh badan gue kecil, mungkin sampai sekarang juga kecil ya. Maksudnya dari dulu tuh gue tinggi badan gue tuh nggak pada umumnya dengan teman-teman gue. Akhirnya ya gue korban bullying. Cuman emang tadinya gue terlalu santai, gue itu ya udahlah, ya emang gue kayak begini gitu ya. Terus emang yang paling support sih emang orang tua sih. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Orang ngomong apa, yang penting kita sekolah aja ya bener kan gitu kan. Dan itu terbukti sih, karena emang kita gue nggak fokus pada bullying itu, ya gue mendapatkan apa yang orang tua gue harapkan, walaupun bukan seperti yang gue harapkan ya. Yang orang tua gue harapkan, gue itu cerdas harusnya. Karena emang jujur ya, orang tua gue itu keturunan, bukan gue maksud kamu, ibu gue sama bapak gue itu dia dari zaman sekolah itu pintar-pintar, ranking terus. Jadi akhirnya gue ya mungkin turun ke gue ya, walaupun gue jarang banget ranking satu, bahkan nggak pernah waktu SD. Ada saingan satu itu emang dia dari dulu sampai SD sampai SMP gue bareng sama dia, gue susah banget lah. Berarti lu masuknya 3 besar atau masuk kali? 2 besar. Nah, 2 besar. Kedua gitu ya. Runner up ya. Tapi pernah juga gue sampai turun banget, nyampe enggaknya masih 3 besar dan gue wah orang gue marah karena apa? Faktor gue sendiri sih, udah terlalu serius dalam belajar gitu. Karena ya gue diceramahin gue lama banget. Nah, ketika momen perubahan diri lu itu ketika kapan? Perubahan diri lu dari yang emang gue bisa bilang kutu buku ya, dia kutu buku ya? Enggak, banget. Gue itu masalah baca buku apalagi kurang. Serius kurang gue, karena apa ya? Ketika emang gue baca buku, akhirnya cepat bosen. Kayak lu dapet ranking dari mana kalau baca buku? Apa jangan punya orang dalam ya? Gue tipe orang bukan nggak orang dalam juga sih. Maksudnya gue tipe orang ketika emang guru menyampaikan, gue cepet nangkap. Gue cepet nangkap ketika guru itu menjelaskan. Tapi ketika gue suruh belajar sendiri, gue nggak nangkap. Jadi makanya ketika gue masuk sekolah SMK kan notabene lebih praktek. Tapi kalau boleh tahu SMK apa dulu? Gue SMK jurusannya otomotif di PGRI gue ngomong. Teknik dalam ini mungkin tepat ya? Teknik otomotif. Iya. Cuman gue untuk teknik itu juga bukan pilihan gue. Itu pilihan orang tua. Wah, lu berarti nggak berawal dari hati ya pada Iya benar, serius jujur. Karena emang dari awal. Yang penting teman-teman dia nggak dari awal. Gue itu berjalan menjalani kehidupan gue khususnya dalam pendidikan tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan dari awal. Dari SD oke lah, gue nggak tahu apa ya. SD gue nggak tahu apa, gue dimasukin aja kelas itu ke SD Kelas 3. Masuk situ ya udah gue jalan aja ya nggak apa-apa lah ikutin gitu kan, karena emang gue belum tahu apa-apa. Ketika gue lulus SD, gue diberikan pilihan untuk sekolah itu pengen kemana. Gue bilang awalnya pengen ke SMP negeri 3. Negeri lah. Sebutin aja sekolahnya.
SMP Negeri 3 Bulimang. Oh dulu SMP PGRI yang SMP PGRI Bojong itu sekarang jadi negeri? Iya sekarang jadi negeri. Cuman kalau yang sekarang belum punya bangunan, dia masih mengikuti SMP 1 dan sekarang disebutnya bukan SMP 3 USB SMP itu. Cuman gua juga nggak masuk ke lingkungan itu, gua dimintanya ya pesantren. Jadi gua pesantren cok. Oh jadi lu anak pesantren. Gua pernah pesantren serius dan gua orang paling bodoh di pesantren. Serius. Belajar apa aja di pesantren? Gua pesantren. Enggak gitu dah. Yang lu tuh yang membuat lu pesantren apa dari orang tua lagi diri lu sendiri aja nih? Orang tua tuh ya. Tapi ya sih berjalan waktu kan ya kita kan jadi terbiasa lah ya. Dan di tangga juga jadi terbiasa. Cuma momen apa yang lu paling suka di pesantren? Momen di pesantren yang paling suka. Gua bukan di pesantren sih yang suka. Di sekolahnya. Kan gua kan pesantren sambil di sekolah ya. Berarti maksudnya gimana nih? Sekolah pesantren sambil sekolah. Tapi itu kan lu maksud lu tinggal di pesantren itu? Iya tinggal di pesantren. Cuman untuk momen di pesantren yang paling berkesan apa ya? Kayaknya nggak ada yang paling berkesan di pesantren. Cuman untuk kalau misalkan pembelajaran banyak pasti banyak. Karena gua mengenal pembelajaran pesantren itu kita yang namanya ngaji itu dari lu bangun pagi sampai lu mau tidur ngaji semua. Ngaji semua. Karena gue emang tadinya orang yang nggak terlalu suka, serius gue nggak terlalu suka dengan hal itu. Karena gue pengennya bebas, gue tipe orang yang pengen bebas. Akhirnya ya gue jalanin. Sampai titik di situ gue sakit. Yang bikin gue berhenti gue sakit. Sakit apa tuh? Dulu gue tipes. Oh, tipes. Sakit seminggu. Tapi setahu gue orang pesantren itu sakitnya ini bro. Apa? Sakitnya tuh unik kenapa pesantren itu? Ya, biasanya yang kulit. Ya, gue pernah juga sama. Benar, ya itu orang lebih. Nah itu hampir semua kena. Orang yang nggak tahu ya kan. Kenapa ya bisa begitu? Lu bisa jalanin nggak apa-apa lagi gitu ya? Untuk saat ini gue kalau opini gue ya, kayaknya hampir gue karena air. Dari air. Karena emang jujur aja yang namanya kita di pesantren, kalau emang airnya bukan air sungai ataupun air benar-benar air itu dari sumber air yang benar-benar bersih gitu ya, itu kayaknya nggak bakal jadi masalah, nggak ada penyakit. Tapi kalau boleh tahu tuh pesantren lu itu pesantren modern atau pesantren modern? Udah pesantren modern. Gue di Cibogor. Oh iya modern. Oh berarti benar penyakit kulit teman-teman di pesantren bukan cuma di tradisional doang ya yang cuma jadi empang gitu yang gue tahu ya. Bahkan di tempat modern pun gitu kan yang beda air ya. Dia airnya apa sih? Air tanah. Bukan. Ya dari jet pump gitu ya. Pengeboran. Iya jet pump berarti. Padahal bagus gitu kan. Apa mungkin dari segi pakaian yang ganti-ganti teman-teman enggak? Bisa jadi. Kayaknya bisa jadi sih. Cuman pokoknya gua pas ngerasa pas pesantren itu nyusahin motor gua. Karena apa? Tiap bulan ada apa tuh? Yang hilang. Celana hilang, baju ngaji hilang. Kira-kira siapa? Saya lu yang namanya maling nggak bakal ngatur. Ya nggak bisa dilihat itu curiga lagi gitu. Curiga ada teman. Yang ketika waktu itu gua kehilangan celana warna hitam. Warna hitam. Enggak, celana pramuka, lebih tepat ya. Gua hilang foto gua ini gimana mau berangkat sekolah kan nggak ada celana. Ya udahlah, gua emang bilang orang tua gua dibeliin kan langsung diantar. Karena emang dapat gua kan. Pas gua mau berangkat, terus pulang sekolah, ketemu nih orang, kayaknya gua kenal nih celana nih kata gua. Pasti kenal. Karena celana gua baju itu, bener. Celana gitu, sebenarnya celana hilang. Diambil temen yang nggak tahu temen satu kamar atau temen satu lingkungan gitu setidaknya. Celana gitu kan kita kenal yang kita punya ya pasti kan ya. Bukan pribadi gua kenal barang gua gitu kan. Pasti ketahuan gitu. Terus gimana reaksi gimana pas? Ya gua tanyain dong, Bre, kayaknya gua kenal. Kayaknya itu celana gua gitu kan. Enggak, ini celana gua kan. Enggak, gua kenal itu celana gua tuh. Cirinya ada cirinya di sini tuh kantongnya beda. Biasanya kan kalau kantong celana atau apa tuh bukan yang ditempel, biasanya yang ada ngejahit sendiri apa gimana tuh? Dijahit sendiri. Nah, pasti kenal kalau gitu. Makanya gue bilang
dapat dari mana kata gua gitu. Enggak, dia punya gua. Ya udahlah, buat gua aja. Gua udah punya beban duit gua banyak kata gua. Gokil deh mau pengalaman gokil. Itu banget. Sampai ke celana hilang gokil sih. Tapi untuk kalau duit sih gua belum pernah. Belum pernah, iya bagus sih. Karena emang gua nggak punya duit. Itu realistis sih bro. Gak apa-apa. Anak-anak pesantren tuh emang lu bayangin aja ya. Gua 50.000 pada waktu itu 2017 2016. Uang 50.000 itu harus cukup 1 minggu. Bayangin sehari itu nggak boleh lebih dari 10.000. Jajan nggak boleh lebih dari 10.000. Jadi itu yang ngatur kita sendiri, emang kita sendiri. Berarti lu emang lu dia tepatnya jadi itu sekolah kuliah lu manajemen kan? Jadi bakal kita tuh dia bakal tuh begitu gitu mau manage gitu. Karena apa? Karena gua ngerasa emang cukup atau enggak tahu sih ya. Pokoknya kalau gua sih kayaknya cukup, malah kalau orang tua gua ngirim lagi gua masih ada duit. Hanya gua kayak kalau misalkan bilang tuh biasanya sempak banyak dalam hilang, baju kaos hilang, biasanya gue beli sendiri dari uang hasil kiriman orang tua gue kumpulin kalau masih sisa. Makanya gue kayak kalau cuma hilang kaos, dalam baju dalam, nggak apa-apa lah kayak sekarang. Tapi kalau celana mah kan itu harus bikin, kalau beli di pasar tuh tahu sendiri lah kualitas pasar kayak gimana gitu. Juga ya bos. Ya makanya menarik juga ya bang pesantren tuh. Lu berapa tahun ngomong pesantren? 6 bulan. 6 bulan doang. Gak betah, gak pernah bilang tuh. Jadi itu dan gua kerasa pas gua cerita ke teman-teman gua, guru gua yang ada di sini. Pesantren berapa lama? 6 bulan. Wah, dulu mah kayaknya. Dan lu bangga mengakui kalau dulu gua pernah jadi seorang santri dong. Gua pernah santri. Gue juga sama sih ya, gue dulu anak pesantren itu 1 bulan. Yang 7 menit. Jadi sudah bulan puasa ya. Suruh sholat tarawih jadi imam. Ini bocah kok lari dari depan imam gitu kan. Nah, emang pas jalan pesantren luar biasa. Dan gua selalu ingat hal yang paling konyol di pesantren itu satu. Dulu lagi sholat di kamar, maksudnya di kobong. Pas sejadah, pas lu sholat tuh sejadah tuh ditarik. Ya, otomatis kan lu sholat pasti kena dikenain kalau itu sih penting ya. Kalau itu sih penting ya. Gua pernah ngalamin orang lagi sholat, pas dia lagi sujud, itu di kakinya itu diselipin sama sapu. Lu tuh nggak pasang sapu diselipin, lu bayangin dah. Lu bayangin. Duduknya tuh ada. Lu bayangin. Itu gua pernah ngalamin. Jadi kan gua pernah jatuh sama masjid. Terus sholat tarawih kalau gitu kalau banget ya. Ya mungkin lu yang bisa robain kita ada. Karena kalau gua pakai sapu nggak pernah, cuman pakai bantal, guling. Kan ya. Cuman ya gua nggak busuk gitu aku gitu kan. Jadi malah duduk ya kayak berdiri. Ada belajar bener-bener sih. Tapi kalau sekarang enggak dong. Sekarang enggak dong. Karena apa ya? Kesan-kesan dari pesantren itu kebawa ke kampung gitu. Makanya gue juga sering-sering orang. Karena orang lain pernah sering gue. Terus lu ngalamin apa lagi? Lu pernah bikin yang sumbu dari lidi nggak? Sumbu dari lidi? Pernah nggak lu lidi dibakar terus kita matiin, kita tempel di kulit orang kita bakar, jadi kayak sumbu jatuh. Tahu nggak lu? Gue belum pernah. Bentar gue ajarin. Gue pernah iseng kayak gitu soalnya. Sumpah, untuk kalau iseng gue kalau bukan basicnya pesantren ya, iseng juga gue dulu zaman ngaji lah gitu ya, ngaji di musola gitu kan. Nah, terus gimana? Setelah itu akhirnya 6 bulan lu selesai pesantren, lu langsung balik pulang ke rumah nih ya, pulang kampung dah. Gue itu ceritanya pas mau berhenti pesantren itu lumayan sedih. Jadi karena gue emang pas sakit itu di pesantren, nggak boleh pulang, dan gue nggak ngaji, enggak sekolah seminggu. Dan akhirnya ya gua kok gini-gini amat. Gua cuma tiduran, terus sholat, paling makan juga ya. Berarti lu sekolah di pending dong? Hitungan? Iya, gua enggak ini. Pending 1 tahun ya? Enggak di pending, langsung pas pindah langsung sekolah lagi dong? Ya. Jadi gua ngerasa di situ gua percuma misalnya. Sebenarnya sih nggak ada yang gitu Waktu itu enggak, pemikiran gua waktu itu ya. Gua percuma. Pertama ngaji gua
dapet. Gue dapet apa sih misalnya? Paling mungkin ya yang mau fikih ya, fikih terus gimana kayak gitu. Itu kan di pengajian di kampung juga ada gitu. Terus kayak jurumiyah, sorok, gak ada yang masuk tuh. Gimana mau masuk tuh? Sholat tadi ada mulu. Sholat tuh tiap jadi jangan kalau dulu tuh dia apa sih? Lu dites kan, dites kalau bahasa santri itu dipeksi. Dipeksi. Iya. Salah ya. Enggak ada yang masuk dulu. Enggak ada yang masuk. Gua cuman kayak bambu sorok aja. Cuman nasoro aja dulu enggak nyampe. Nasoro yang nasoro pokok nasir lu apa surlakan mansur. Udah yang kesannya enggak ada lagi dah. Apalagi tasfifannya kan lo terus kayak jurmiyah kan dulu suruh ditalanya itu kalau jurmiyah kita nggak diminta untuk hafal. Cuman kalau hafal lebih bagus dan gua memilih ya nggak usah hafal, gua baca aja. Gua pengen hafalin satu bab aja 1 minggu nggak apa-apa. Karena gua tipe orang kalau mau hafal secara sebenarnya gini, menurut lu ya, aku mau nanya nih, menurut lu lebih baik kita untuk belajar kitab gitu ya, kitab terutama ya, lebih baik kita yang hafal gitu atau kita emang bisa bacanya? Karena kan gini, lu coba tes anak kecil ya, teman-teman boleh dites kalau yang punya adik di rumah gitu ya, silakan dites adiknya gitu, yang masih kecil, yang masih belajar kayak baca atau apa. Karena gue pernah kayak gini ya, gue ngajarin ponakan gue baca gitu, biasa A B C D sih, bukan baca Quran tapi A B C D. Gue pernah ngajarin kayak gitu, jadi yang ternyata dia itu menghafal ya, bukan ini menghafal gitu A B C D G A itu dia hafal gitu ya. Pas gua tes secara acak atau gua sebutin dari bawah dia nggak ngerti, nggak tahu. Nah, itu biasanya kejadian juga kalau kita belajar lagi. Karena emang sekarang enggak gini, pertanyaan gua itu ketika lu belajar kitab itu lu tuh fokus menghafalnya atau lu fokus ngebaca hurufnya? Kalau gua lebih ke apa isinya? Lu kan lebih berarti lu fokus membacanya dong ya. Berarti bukan menghafal tapi membacanya nih. Menghafal gua mau. Lu menghafal. Kayak lu misalkan kayak masalah kita fikih gitu ya. Fikih itu isinya apa? Masalah kita cari beribadah secara syariat, kita secara orang yang lainnya, bukan secara hati gitu, pasti secara gerakan. Ya udah dan yang lainnya hukum Islam gitu. Ya gua yang penting tahu isinya gitu. Nggak usah gua hafal misalkan dari urutan A sampai Z, enggak. Karena gua kalau hafal normal. Karena gua sadar dari situ. Ya udah. Dulu gua juga hafalan juz 30, gua paling belakang. Tapi apa akhirnya? Enggak juga. orang lain udah nyampe kayak surat-surat kayak Atola, surat yang lainnya belum panjang-panjang. Gua mentok di apa? Mentok di al-al. Ya prodisme. Di situ gua bolak-balik gini. Udah, ampun gua bisa. Biasanya itu kalau penghafalan juz 30 itu untuk apa ya? Untuk naik per semester atau untuk apa ketika pesantren? Kalau di pesantren itu gitu. Ya, lu modal hadis, udah hafalan. Ketika lu misalnya udah hafal Al-Qur'an baru mempelajari isinya. Oh jadi kita bertahap gitu ya? Maksudnya nggak, walaupun kita misalnya nggak apa-apa, berarti tetap aja di situ aja terus gitu ya? Ya, soalnya pesantren gua lebih ke lu nyari sendiri harusnya. Lu belajar sendiri. Kita ibarat kayak dibimbing sama kayak kampus mungkin ya, di kampus juga sama banyak gitu kan ya. Jadi dosen cuma ibaratnya udah ngasih materi, selebihnya lu mau lu bisa ternyata terserah lu gitu. Itu bukan mendidik ya. Ini malah kesannya ngajar ya. Iya. Makanya gue sekarang sama pendidikan di Indonesia, khususnya gue entah ini kritik atau apa mungkin diterima atau enggak, syukur ya. Kalau menurut gue, yang namanya pendidikan itu mendidik, bukan mengajar. Mengajar dan mendidik itu beda. Kenapa? Karena kalau mendidik itu lebih ke karakter anak ini. Kalau mengajar lu hanya menyampaikan materi, lu menyampaikan sesuatu, dia mau nerima mau enggak ya bodo amat, yang penting gua udah ngajar, gua udah ngasih tahu. Cuman kalau mendidik, ketika si anak itu ternyata karakternya tidak terbentuk, si guru itu harus bisa merubah karakternya, harus membentuk karakter itu sampai kapanpun menjadi tetap jadi guru itu. Kalau gue pribadi ya, gue setuju sama lu. Gue juga ada sedikit keluh kesah gue mungkin ya, gitu kan bisa dibilang kritik juga gitu kan buat
buat dunia pendidikan gitu. Gue kurang setuju itu untuk misalnya pelajaran seni kan. Seni. Ada pelajaran seni. Hah? Seni. Tapi enggak, gue mikir gitu loh. Ada pelajaran seni di mana ya? Kemarin gue nanti ponakan gue gitu. Ketika ponakan gue itu belajar ngegambar dan gambarnya itu dinilai. Bagi gue seni itu nggak bisa dinilai. Seni itu nggak bisa dinilai. Bagi gue gitu kan. Terserah gitu kan, ini persepsi orang berbeda. Cuma bagi gue seni itu nggak bisa dinilai. Makanya setiap pandangan orang itu berbeda. Betul, setuju. Gini loh, karena bagi gua ketika seseorang menciptakan seni itu masing-masing punya range sendiri itu, maksudnya punya masing-masing imajinasinya sendiri. Iya, betul. Itu nggak bisa menilai orang loh, harusnya gitu kan. Ketika emang karyanya dia itu bisa bentuk jadi oval, itu karyanya dia tangan, namanya juga seni gitu kan. Harusnya nggak ada nilai di situ. Harusnya gitu kan. Nilainya nggak harus angka gitu. Cuman kan kalau yang kita lihat dari dunia pendidikan di negara kita ya, di dunia pendidikan khususnya di pelajaran tentang seni budaya atau seni lah, pelajaran seni gitu kan, khususnya menggambar gitu atau apa gitu yang berhubungan dengan seni rupa atau seni gambar dan segala macam gitu kan. Ketika gue pribadi juga waktu SD gue ngalamin waktu sekolah dulu, gue nggak gambar terus gue dinilai, nilai gue tuh cuma gue nilai tak itu jadi dua gitu. Di situ justru malah mengurangi minat yang emang minat apa ya, anak-anak yang emang minatnya dia walaupun dia senang gambar nih, ketika dia dinilai itu dia jadi kendor secara tidak langsung. Apalagi nilainya rendah kan? Betul, jadi secara tidak langsung tuh ke psikologi anak itu tuh ngaruh gitu kan. Ada pengaruhnya gitu kan, jadi apa nggak? Gue bukan passion gue nih kayaknya gitu kan, gambar gitu kan. Nah jatuhnya kan tidak seperti itu ya. Jadi jatuhnya nanti tingkat kreativitas anak itu pun menurun gitu. Sebenarnya apa sih musik ini gitu kan, itu untuk menggerakkan apa ya, otak motoriknya gitu, motorik itu biar jalan gitu kan, ketika dia menggambar apa gitu kan, terus dia mencoba untuk berimajinasi segala macam. Tapi ketika ada sebuah yang namanya range atau ada sih apa ya, nilai gitu kan, nah di situ jadi problemnya gitu. Ini menurut gue ya, dari dunia dia sendiri khususnya seni gitu kan. Menurut gue kalau seni ya, lu logikanya gini aja, kayak lu ngelukis, ini kan ngelukis kayak lukis yang nyata dan yang abstrak. Ketika lu jual yang mana? Kalau menurut gue sih ya, untuk seniman ya, kalau lu ngejualnya seniman, tergantung sama orangnya juga sih kan. Kalau kayak gitu ya, kalau menurut gue ya, yang gue lihat sih tergantung orang, maksudnya tergantung minat orang gitu, tergantung selera ya intinya untuk gitu. Nah makanya sebenarnya teman-teman ketika ada lukisan yang emang ada nominal harganya gitu, misalkan ada sekian juta, itu bukan menghargai seberapa bagus karya itu, bukan sebenarnya. Sebenarnya itu lebih menghargai si pelukisnya, prosesnya itu, karena jujur seni itu ibaratnya kayak luas kalau kita bicara tentang seni, luas dan bebas tentunya. Itu bebas, bebas. Lo apapun bisa jadi seni. Betul, gue setuju. Warna jadi seni, setuju. Bentuk jadi seni, lukisan jadi seni. Gitu. Bahkan kayak hal-hal yang menurut kita nggak sesuatu hal yang menarik pun bisa jadi seni. Contoh kayak isu-isu aja itu seni tuh. Seni politik itu ada. Nah, dari tadi kita ngomongin politik, ada tertarikan juga di dalam politik, kita bergeser dari dunia pendidikan, dunia pesantren, terutama kita bergeser ke politik sedikit. Menurut lu politik di Indonesia itu sekarang gimana?